Bismillahirrahmanirrahim. Apa bedanya? Atau bagaimana caranya kita membedakan antara karomah para wali dengan permainan sihir, tipu daya setan? Ini yang membuat orang-orang awam itu bingung. Karena kelihatannya sama-sama sakti. Sama-sama sakti. Iya. Ada sahabat diberikan karomah bisa berjalan di atas air. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dan satu pasukan yang beliau pimpin menyeberang sungai, berjalan mereka di atas air ketika memerangi Persia. Jadi mereka datang di pinggir sungai besar, semua kapal sudah dibakar oleh orang-orang Persia. Orang-orang Persia penakut, nggak berani berhadapan dengan kaum muslimin. Maka mereka bakar perahu-perahu supaya kaum muslimin tidak bisa menyeberang. Ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas sholat 2 rakaat, kemudian beliau berdoa kepada Allah dan pasukannya berjalan di atas air. Para dukun bisa terbang. Ya, ada yang terbang cuma pakai sapu coba. Ya, pakai sapu bisa terbang. Jadi kalau kita lihat secara zahir, hampir-hampir tidak terbedakan. Tentunya bagi orang-orang awam. Kalau orang belajar ilmu agama, mudah dia bedakan. Bagi orang-orang awam, dia nggak bisa bedakan. Karena kelihatannya mirip. Sama-sama kesaktian. Sama-sama kesaktian. Begitu pula mengetahui di mana barang hilang. Itu kan para dukun bisa. Dengan pertolongan setan. Dengan pertolongan setan. Yaitu setan cari tahu di mana barang itu disembunyikan, lalu dia kasih tahu kepada para dukun. Itu caranya. Tapi orang awam melihat, oh sama saja. Itu kesaktian. Nah, makanya jemaah sekalian, ini permasalahan penting. Bagaimana cara kita membedakan antara karomah dengan sihir permainan setan? Maka ada 8 poin. Ada 8 poin untuk membedakan. Yang pertama, karomah itu di tangan atau pada diri wali-wali Allah Azza wa Jalla. Ini perbedaan yang pertama. Karomah itu ada pada diri wali Allah. Sedangkan sihir, kesaktian-kesaktian yang berasal dari permainan setan, itu pada diri musuh Allah atau para dukun. Nah, itulah pentingnya tadi kita bahas kriteria atau sifat-sifat wali Allah. Jadi kalau kita lihat dia wali Allah, maka apa yang dia miliki itu karomah. Kemungkinan besar apa yang dia miliki adalah karomah. Nanti akan kita sebutkan juga jemaah sekalian, terkadang ada juga wali Allah ditipu oleh setan. Setan memperlihatkan kepadanya atau memberikan kepadanya sebuah keajaiban, dia pikir itu karomah, padahal itu permainan setan. Tapi umumnya karomah itu pada wali-wali Allah Azza wa Jalla. Sedangkan sihir itu pada diri musuh-musuh Allah, para dukun, atau orang-orang kafir, atau orang-orang yang tidak bertakwa. Jadi, kalau begitu, yang pertama untuk mencari tahu, kita lihat orangnya. Kita lihat orangnya. Bagaimana iman dan takwanya. Bagaimana ittiba'nya kepada Rasulullah SAW. Kalau dia katanya sakti, sholat saja tidak. Atau sholatnya bolong-bolong. Atau banyak syirik, atau bid'ah. Maka itu adalah tanda-tanda besar dia seorang dukun. Apa yang ada padanya bukan karomah, melainkan sihir. Baik. Kemudian yang kedua, karomah itu sebabnya adalah iman dan takwa. Mengapa muncul karomah? Karena adanya keimanan dan ketakwaan pada orang tersebut. Sebaliknya sihir itu, kenapa dia muncul? Karena orang itu berbuat syirik. Karena orang itu berbuat bid'ah. Karena orang itu berbuat maksiat. Makanya setan datang untuk membantu dia. Jadi kalau ada orang mengatakan, ini saya punya amalan, terbukti, saya baca ini, saya menjadi kebal senjata tajam, saya bisa mukul orang dari jarak jauh, punya tenaga dalam. Maka jemaah sekalian, kita lihat apa yang dia baca. Ternyata amalan-amalan yang mereka buat-buat sendiri, bid'ah. Itu pasti adalah permainan setan. Walaupun terkadang mereka ambil dari Al-Quran,
tapi cara membacanya mereka buat-buat sendiri. Bacaannya benar. Bacaannya benar. Ayat Al-Quran, contohnya ayat kursi. Tapi mereka tentukan jumlah sendiri dan waktu sendiri. Contohnya baca ayat kursi setiap hari sebanyak 40 kali. Dan durasinya atau lamanya hanya 40 hari. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Dan harus berturut-turut. Itu aturan dari mana? Aturan menetapkan jumlah 40 kali. Dan aturan menetapkan jumlah 40 hari. Dan aturan nggak boleh putus. Nggak boleh, ada jeda. Kalau di 40 hari itu nggak berturut-turut, berarti harus mulai dari awal. Itu aturan dari mana? Mereka buat-buat sendiri. Dan itulah yang disebut dengan perbuatan bid'ah di dalam agama. Makanya setan mau bantu. Walaupun kelihatannya yang dibaca ayat kursi. Tapi dengan cara yang bertentangan dengan ajaran Nabi SAW. Berarti itu bid'ah. Makanya setan datang mau bantu. Itulah jemaah sekalian yang mereka sebut ilmu putih. Makanya dalam syariat tidak ada namanya ilmu putih, ilmu hitam, sama saja. Itu permainan setan. Cuman ilmu hitam itu lebih kentara, lebih terlihat. Adapun ilmu putih itu dibumbu-bumbui dengan ayat-ayat atau dengan zikir-zikir. Padahal hakikatnya adalah sihir. Iya. Dan Allah mengingatkan kita, orang-orang yang menyimpang, mereka menjadi sakti karena didatangi oleh setan. Allah sebutkan diantaranya dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-36 tentang kedatangan setan kepada orang yang menyimpang. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Penyayang, berpaling dari ajaran syariat, maka kata Allah, kami adakan baginya setan untuk menyesatkan dia. Setan itu kemudian selalu menyertainya. Jadi orang-orang yang menyimpang dari ajaran Allah, yang datang kepadanya adalah setan, kemudian membuat keajaiban-keajaiban sehingga dia menyangka itu adalah karomah. Setan hendak menipu dia. Begitu pula di surat Asy-Syu'ara ayat mulai dari ayat 221. Allah Azza wa Jalla berfirman, Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah kalian aku kabarkan kepada siapa setan-setan itu turun? Nazzala ala kulli affakin athim. Setan-setan itu turun kepada setiap pendusta lagi banyak dosa. Jadi setan datang menolong dia karena dia suka berdusta dan banyak dosa-dosanya. Yulquna sam'a. Setan memberikan kepada mereka bisikan-bisikan. Wa aktsaruhum kadzibun, dan kebanyakan mereka adalah pendusta. Maka jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita, dua ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kesaktian-kesaktian yang muncul dari amalan-amalan syirik atau amalan-amalan bid'ah dan maksiat itu adalah sihir. Tidak mungkin itu karomah. Karomah itu muncul karena amalan-amalan keimanan dan ketakwaan yang dilakukan oleh seseorang. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, sihir itu didapatkan dengan usaha. Usaha untuk minta tolong kepada setan. Jadi orang itu harus berusaha dulu. Harus berusaha dulu. Apa yang dia usahakan? Perbuatan-perbuatan yang diinginkan oleh setan, yang dilakukan oleh setan, yang diperintahkan oleh setan. Makanya para dukun itu makin kafir dia, makin saktilah dia. Karena itulah yang disuruh oleh setan untuk dia lakukan. Ritual-ritual yang mereka lakukan itu disuruh dan disenangi oleh setan. Jadi dia dapatkan dengan usaha. Dengan usaha. Sedangkan karomah itu dari Allah dan bukan karena usaha orang yang diberi karomah itu. Jadi dia nggak ada campur tangan sedikit pun dalam karomah.
itu betul-betul Allah yang perjalankan pada dirinya. Jadi jangan kita beranggapan ada wali punya kemampuan. Tidak, bukan punya dia kemampuan. Kemampuan itu milik Allah. Kemampuan itu milik Allah. Allah yang perjalankan pada dirinya. Kalau dikatakan ada orang yang disebut wali dan dia punya kelebihan atau kemampuan atau kesaktian yang bisa dia usahakan, maka itu adalah tanda-tanda sihir. Baik. Kemudian yang keempat, karomah itu tidak akan datang kapan saja diinginkan oleh seorang wali atau seorang yang mengaku wali. Jadi kapan dia inginkan karomah, muncul karomah. Kapan dia inginkan karomah, muncul karomah. Kapan dia ingin memperlihatkan kesaktiannya, muncul kesaktiannya. Itu nggak mungkin karomah seperti itu. Karena karomah Allah yang perjalankan, bukan dia yang perjalankan. Kalau kapan dia inginkan datang, berarti dia yang perjalankan, bukan Allah lagi. Maka itu adalah sihir. Itu adalah sihir. Baik. Kemudian yang kelima, karomah itu tidak bisa digunakan untuk adu kesaktian. Nggak bisa. Kalau sihir bisa. Mereka saling menantang. Bahkan mereka penasaran, ingin tahu siapa yang paling sakti di muka bumi ini. Keliling dunia untuk menjajal kesaktian para pendekar. Ya, mungkin sekarang sudah nggak ada, hanya ada di film-film. Ya. Begitu sihir. Mereka ingin saling mengadu ilmu kesaktian. Karomah nggak bisa seperti itu. Karomah bukan untuk permainan seperti itu. Tadi sudah kita sebutkan, karomah itu ada dua tujuannya. Untuk menolong, menguatkan iman, dan mendukung wali Allah itu, atau menolong agama. Bukan untuk permainan. Bukan untuk permainan. Bukan untuk pertunjukan sulap, akrobat, atraksi. Baik. Kemudian yang keenam, karomah itu tidak dipelajari. Tidak ada dalam syariat pelajaran mencari karomah. Tidak ada. Tidak ada dalilnya. Yang ada hanyalah pelajaran supaya kita bisa istiqamah. Beda dengan sihir. Sihir itu didapatkan dengan dipelajari. Allah berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman." Nabi Sulaiman tidaklah kafir. "Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir." Tetapi yang kafir itu adalah setan-setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi sihir itu diajarkan dan dipelajari. Oleh karena itu, mempelajari sihir, mengajarkannya adalah kekafiran. Apalagi mempraktikannya. Semuanya adalah termasuk kekafiran. Iya. Jadi, kalau ada pondok pesantren mengajarkan ilmu karomah, maka itu bukan pondok pesantren, tetapi padepokan dukun. Padepokan dukun. Iya. Kemudian yang ketujuh, karomah itu tidak mungkin dikalahkan. Nggak mungkin dikalahkan. Dan nggak mungkin dibatalkan. Nggak mungkin. Kenapa? Itu Allah yang perjalankan. Kalau ada orang mempertontonkan ilmu kesaktian, ternyata ada yang lebih sakti daripada dia, bisa mengalahkan dia. Itu namanya sihir. Sihir itu, siap makin kuat setannya, makin banyak setannya, makin sakti. Jadi, siapa yang lebih banyak setannya, lebih kuat setannya, dia yang menang. Dan dengan membaca ayat-ayat Allah, juga kita bisa membatalkan sihir. Pernah di masa sahabat, ada orang terbang. Maka seorang sahabat baca ayat kursi, jatuh mati. Kalau karomah nggak mungkin. Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mungkin dikalahkan, nggak mungkin dibatalkan. Yang kedelapan, karomah itu umumnya menambah ketakwaan dan sifat tawadhu. Sedangkan sihir, orangnya makin sombong. Wah, merasa hebat, merasa sakti. Itu bedanya. Umumnya begitu. Orang yang diberi karomah, dia ditolong oleh Allah sehingga dia makin bertakwa dan makin tawadhu. Makin merendah, tidak menyombongkan diri. Kalau dukun itu, makin hebat, makin sakti, makin sombong. Inilah jemaah sekalian, 8
untuk membedakan sihir dengan karomah. Baik.